One, two, three, four, H-A-L-L-O-U Chan. Are you okay? Well, I'm okay. Based on true story. Hai guys, udah lama aku nggak muncul dengan karakter ini. Jadi kali ini aku pengen cerita salah satu pengalaman horor terserap yang aku punya. Mari kita perkenalan background dulu ya. Aku Yuchan, lahir dari keluarga keturunan Jawa tapi nggak besar di sana. Aku sendiri termasuk anak yang sedikit sensitif soal hal-hal gaib, tapi aku nggak bisa melihat. Cuman ada momen dimana aku merasa, wah kayaknya ada yang nggak beres nih. Bapak dan kakakku sering nggak percaya dan bilang itu cuman perasaanmu aja kok. Tapi mamaku selalu mendengarkanku dengan serius. Alasannya, ternyata ayah dari mamaku, mbahku, termasuk orang yang peka dan sering menjalankan ritual-ritual yang banyak dilakukan oleh orang-orang tua Jawa di sana. Jadi pengalaman ini terjadi saat aku baru masuk kuliah. Jauh sebelum Kang Deddy Mulyadi mengenalkan istilah dikirim ke barak, kampusku udah duluan. Jadi selain pengenalan kampus dan jurusan, ada satu kegiatan yang namanya latihan bela negara, di mana kita dikirim ke barak kavaleri TNI dan dididik selama 3 hari 2 malam. Awalnya semua biasa saja, kita bangun, sarapan, lari, baris berbaris, gerak jalan, semua terlihat begitu normal sampai malam tiba. Karena rasa lelah yang terlintas dalam pikiranku hanya aku ingin cepat terbahan dan tidur. Tempat kami beristirahat adalah sebuah tenda besar terbuka, mirip tenda kondangan namun warnanya lebih gelap dengan tempat tidur darurat. Tenda itu berjarak lebih dari 200 meter dari batas dinding yang di sebelah dinding itu ditumbuhi oleh banyak sekali pohon bambu. Saat bersiap-siap untuk tidur, orang yang tidur pada posisi di depanku tiba-tiba saja menjerit dengan keras dan mengagetkan semua orang. Jeritan itu lama-lama diiringi dengan isak tangisan. Ditambah suara daun bambu yang bergesekan membuat suasana semakin mencekam. Tapi jujur saja, aku malah sinis dan berpikir, buat makhluk apapun itu caper banget anjir ngeganggu malam-malam. Apalagi orang-orang di sekitar sudah mencoba menenangkan gadis itu, ditambah dengan datangnya instruktur yang membacakan doa juga. Malam semakin larut, aku memilih untuk menjauh dan tidur. Pokoknya tidak ada yang bisa menghentikanku untuk tidur malam ini. Dan yap, aku tertidur pulas dengan BGM orang teriak kesurupan. Tidak hanya satu, tapi belasan anak kesurupan malam itu. Malam kedua, hal yang sama terus terjadi. Sepanjang malam, aku tidur diiringi dengan teriakan histeris dan tangisan dari berbagai arah. Akhirnya aku makin kesalkan dan timbul ucapan dalam hati, semakin banyak yang nenangin, setannya semakin semangat buat teriak. Macam, "Senpai, please notice me." Sampai pada malam terakhir, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah jurit malam. Jadi kami dibagi menjadi beberapa tim berisi 10 orang dan harus melewati 4 pos untuk mencapai garis finish. Jujur saja, sejak awal sempat terlintas dalam hatiku, kayaknya aku bakal diusilin sama mereka. Kalau ditanya kenapa, itu karena dari hari pertama sampai malam terakhir aku selalu bodo amat dengan kehadiran mereka. Tiba waktunya tim kami untuk berjalan, melewati pos 1, pos 2, pos 3, semuanya terlihat biasa saja. Sampai memasuki pos terakhir, aku ingat betul di pos itu kebetulan berada di daerah perkebunan yang ditumbuhi oleh banyak semak-semak dan pohon pisang. Di saat kami berbaris sejajar, aku ada pada posisi paling ujung dan di samping kiriku adalah jalan buntu dan juga pohon pisang. Seperti yang dilakukan di pos-pos sebelumnya, kami diberi pertanyaan seputar wawasan kebangsaan negara satu persatu. Tapi anehnya, hanya aku yang tidak ditanya. Aku yang awalnya berdiri fokus, tiba-tiba tersentak saat mendengar banyak suara bisikan di dekat telingaku. Jantungku tiba-tiba berdetak dengan cepat. Suara bisikan itu terdengar seperti suara perempuan yang sangat banyak dan terdengar sangat dekat. Tapi anehnya, aku tidak bisa menangkap apa yang mereka katakan. Jujur saja, rasanya kaget, takut, dan panik. Puncaknya, aku nyaris menjerit dikala aku merasakan banyak sekali sentuhan tangan dari punggung hingga lenganku. Seumur hidup baru kali ini aku merasakan keberadaan mereka melalui sentuhan. Feelingku bilang mereka itu penunggu usil berwujud kuntilanak. Jarinya lentik, kukunya sangat panjang, dan ketika menyentuh punggungku, rasanya sangat dingin, seperti ada es batu yang mengenai kulitku.
Tapi di saat yang sama, aku juga merasa gerah. Bukan hanya satu, tapi aku merasakan ada banyak tangan yang seperti menggaruk dan menyentuhku dengan agresif, terutama di bagian tengkuk dan leherku, seakan mereka mau masuk ke dalam tubuhku. Aku panik dan ingin teriak, tapi aku takut dianggap aneh dan halu sama orang-orang. Padahal aku sadar, mereka ingin sekali masuk ke dalam tubuhku. Kalau kalian tanya bagaimana rasanya hampir kesurupan, jawabannya adalah kalian merasa pusing dan ingin pingsan. Semua hal yang ada di pikiran kalian rasanya seperti ingin dihisap. Jadi otak dan pikiran kalian dipaksa untuk kosong. Parahnya lagi, kalian merasa dingin sekali. Padahal malam itu sangat gerah, sangat kompleks memang. Tapi untungnya aku dilahirkan dengan jiwa pemberontak. Semakin mereka ingin masuk ke badanku, semakin aku menolaknya. Penolakan kulakukan dengan memikirkan hal-hal random agar pikiranku nggak kosong. Sampai aku merasa nggak kuat dan mulai berdoa. Aku sudah membaca doa sesuai dengan keyakinanku, mulai dari ayat kursi, trikul, hingga al-fatihah. Saking paniknya aku malah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai pada titik aku nggak tahu mau membaca apa lagi. Yang terlintas di benakku, aku nggak boleh kalah sama makhluk yang mau mengganggu itu. Ini badanku dan mereka nggak boleh masuk. Rasanya seperti ada pertengkaran hebat dalam otak dan hatiku. Otakku sibuk mikirin hal random dan hatiku sibuk membaca doa. Pada akhirnya aku dengan penuh keyakinan atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan dalam hatiku, aku nggak ganggu kalian, jadi kalian nggak berhak untuk menggangguku. Dan yap, tiba-tiba tangan-tangan itu hilang dan aku merasa nggak pusing lagi. Ternyata waktu untuk tanya jawab di pos terakhir sudah selesai. Aku merasa begitu lama, tapi juga begitu cepat. Tapi itu tak membuatku berhenti berjalan bergegas meninggalkan tempat itu. Gak kerasa pagi telah tiba dan kami membereskan semua barang-barang bersiap untuk menutup kegiatan latihan bela negara ini. Aku yang berharap cepat dijemput oleh orang tuaku dikagetkan dengan berita duka. Ternyata mbahku wafat. Jadi yang menjemputku pulang adalah kakakku. Anehnya selama perjalanan pulang aku hanya diam dan tidak membahas pengalaman hampir kesurupan itu. Terlintas di benakku, gak usah diceritain dulu deh. Kayaknya gak etis aku habis dari suatu tempat terus langsung menjelekkan tempat itu. Sampai seminggu kemudian pas waktuku balik dari Jawa, baru ku ceritakan semuanya. Terutama sensasi tangan-tangan panjang itu. Begitu dingin, begitu nyata. Dan akhirnya aku sadar kalau ada orang yang bilang kesurupan itu karena dia pikirannya kosong atau badannya lagi down. Aku setuju banget dengan pernyataan ini. Karena pada dasarnya kalau kamu dalam keadaan fit dan kamu mentalnya kuat, mau kamu dimasukin apapun akan susah. Apalagi kamu yakin akan perlindungan dari Tuhanmu. Tips juga nih, terutama buat kita yang seagama, ada doa pendek yang bisa diterapkan ketika kita melangkahkan kaki ke tempat baru. Bunyinya, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Intinya kita harus akui keberadaan makhluk halus, jin itu ada. Tapi di sisi lain kita juga nggak perlu takut. Kita hanya perlu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal negatif kayak gitu. Jadi begitulah ceritanya dan moral story yang bisa kita dapat. So guys, see you in the next story. Guys, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Berisik.